Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang toharoh untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sabilal Rasyad MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tria Agustin dengan NIM 41210080 sebagai presentator yang pertama. Kemudian ada rekan saya, Ganang Midi Putrandito dengan nomor induk mahasiswa 4121112 sebagai presentator yang kedua. Kemudian ada rekan saya Miladia Nur Kamila dengan nomor induk mahasiswa 4121081 sebagai presentator yang ketiga. Dan kemudian rekan saya Muhammad Ade Bagus Saputra dengan nomor induk mahasiswa 4121079 sebagai presentator yang keempat. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, tohuro, tohron, dan toharoton, yang artinya suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah toharoh yaitu mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, seperti dengan cara wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Secara garis besar, toharoh berarti mensucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dilakukan dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum dengan menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu seperti air, debu, dan batu. Pengamalan toharoh ada 3. Yang pertama yaitu toharoh suhro yang bisa dilakukan dengan berwudu. Yang kedua toharoh kubro yaitu bisa dilakukan dengan mandi. Dan yang ketiga yaitu tayamum apabila wudu dan mandi tidak dapat dilakukan. Macam-macam toharoh ada 2. Yang pertama yaitu toharoh hakikiyah atau bersuci dari najis dengan cara membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala jenis najis, meliputi membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang ada najisnya dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang kedua yaitu toharoh hukmiyah atau bersuci dari hadas, dengan cara membersihkan jiwa dari kotoran batin seperti dosa dan perbuatan maksiat. Contohnya, iri, dengki, takabur, dan sombong bisa dilakukan dengan cara taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganang Medi Putrandito dengan NIM 4121112. Di sini saya akan menjelaskan media atau alat untuk bersuci dan najis dengan cara membersihkannya. Yang pertama adalah alat untuk bersuci, ada air. Macam-macam air, yaitu 1. Air mutlak. Air mutlak yaitu air yang mensucikan. Maksudnya adalah air yang masih murni baik sifat, bau maupun rasanya, dan dapat dikatakan sebagai air yang benar-benar bebas dari kotoran dan kuman. Dalam hukum fikih, air tersebut disebut dengan air suci yang mensucikan. Artinya, air tersebut halal untuk diminum dan dapat untuk dipakai menghilangkan najis baik mukhafafah, mutawasitoh, maupun mughaladzah. Yang termasuk dalam kategori air mutlak adalah air hujan, air laut, air sungai, air embun, air sumur, air mata air, serta salju. Kemudian ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah terpakai, artinya air ini sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hukumnya tidak dapat mensucikan diri dari hadas atau najis kecuali lebih dari 2 qullah. Yang ketiga ada air musyamas. Air musyamas adalah air yang terjemur sinar matahari. Hukumnya suci mensucikan pada benda lain, akan tetapi makruh untuk menggunakannya.
Menurut fikih Islam, menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng, lembaga, baja, aluminium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat. Yang terakhir adalah air mutaghayyir, yakni air mutlak yang sudah berubah salah satu dari bau, rasa, ataupun dari warnanya. Perubahan tersebut terkadang berubah karena bercampur dengan benda suci dan terkadang bercampur dengan benda najis. Apabila air itu berubah karena benda najis, maka menjadi air mutanajis. Tapi apabila bercampur dengan benda suci, maka perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni berubah dengan sebab tempatnya seperti air yang mengalir di batu belerang, berubah karena lama terletak seperti air kolam, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah karena ikan, berubah dengan sebab tanah yang suci atau daun kering yang jatuh ke dalamnya. Hukum air tersebut adalah suci mensucikan. Tetapi kalau perubahan itu sudah menjadi sangat kotor, maka hukumnya tidak mensucikan. Kemudian media yang bersuci atau alat untuk bersuci yang kedua adalah tanah. Tanah yang suci berasal di atas bumi, pasir, batu, tanah. Yang ketiga adalah batu. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan 3 syarat: buah batu atau satu batu minimal persegi, keras, dan tentu saja suci. Macam-macam najis. Yang pertama ada najis mukhafaf atau najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air di bagian yang terkena najis, meskipun bekas najisnya masih melekat. Akan tetapi lebih baik jika membersihkannya dengan air wudhu. Contoh dari najis mukhafaf adalah air kencing dari bayi yang berusia 2 tahun. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Cara membersihkannya dengan mengguyurnya dengan air sampai bersih, menggosoknya dengan tanah ataupun benda lain. Contoh dari najis mutawasitoh adalah kotoran manusia, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan. Yang terakhir adalah najis mughaladoh. Najis ini tergolong najis yang berat. Contohnya adalah tersentuh babi, terkena air liur anjing. Cara membersihkannya adalah mencucinya sebanyak 7 kali, dan diantaranya 1 kali menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Istinja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata istinja adalah membersihkan dubur atau kemaluan sebelum berwudu. Hukum istinja dibagi menjadi 6. Pertama, wajib. Jika yang keluar adalah najis yang kotor dan basah, contohnya air seni. Yang kedua, sunnah. Jika yang keluar adalah najis yang tidak kotor, contohnya cacing. Yang ketiga, mubah. Jika beristinja dari keringat. Yang keempat, makruh, jika yang keluar adalah kentut. Yang keenam, haram, jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Yang keenam, khilaf al-aula, antara mubah dan makruh, yaitu jika beristinja dengan air zam-zam. Wudhu. Wudhu adalah membersihkan badan pada area tertentu untuk menghilangkan najis dan hal-hal apapun yang dapat membatalkan ibadah sholat dan ibadah lainnya. Hal-hal yang mewajibkan wudhu. Pertama, ketika seseorang hendak melakukan sholat. Yang kedua, ketika hendak mengerjakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil atau besar, keluar angin. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat,
tersentuh kemaluannya dengan telapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri. Mandi wajib. Mandi wajib atau janabah dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel, baik terlihat atau tidak terlihat di badan, dengan cara menggunakan atau menyiramkan air yang suci lagi mensucikan ke seluruh tubuh. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pertama, bertemunya dua hitan bersetubuh, yakni melakukan hubungan suami istri atau bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua, keluar mani disebabkan bersetubuh atau dengan lain-lain sebab. Yang ketiga, meninggal, dan meninggalnya itu bukan mati syahid. Yang keempat, setelah nifas atau berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Yang kelima, setelah wiladah, setelah melahirkan. Yang keenam, setelah haid atau menstruasi. Yang ketujuh, masuknya Islam. Apabila seorang non-muslim menyatakan ingin masuk dalam ajaran agama Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Bagus, NIM 4121079. Tayamum ialah bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci sebagai pengganti wudhu dan mandi karena tidak mendapatkan air atau karena tidak bisa menggunakannya, dikarenakan akan menimbulkan sesuatu yang bahaya. Syarat-syarat tayamum: 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan dalam menggunakan air. 3. Telah masuk waktu sholat. Dan 4. Dengan debu yang suci. Manfaat toharoh tersendiri antara lain: 1. Menunjukkan bahwa seorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bersuci merupakan bentuk pengakuan dari fitrah seorang manusia. 3. Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. 4. Menjaga kesehatan. Dan 5. Menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.